Silakan pimpin doa untuk piket. Siap. Mulai. Rabba. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai ya. Nah, kita di sini akan Ibu minta absen dulu. Fitri dengan guru. Silakan di sini Ananda semua berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Himne Guru. Oke, silakan duduk kembali. Kita udah nyanyi tadi, udah bersiap ya. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu mengenai pembelajaran yaitu pengoperasian peralatan filtrasi. Nah, mengoperasikan peralatan filtrasi ini di sini kita mempunyai kompetensi dasar dan juga tujuan pembelajaran, di mana kompetensi dasarnya kita dapat menerapkan peralatan filtrasi, kemudian kita dapat mengoperasikan peralatannya. Nah, untuk tujuan, Ibu minta siapa ya? Ayah, Fikri yang bacakan. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menerapkan dan melaksanakan pengoperasian peralatan filtrasi melalui model project based learning berbasis praktikum untuk mengembangkan sikap proaktif beserta keterampilan berpikir kritis siswa dalam mendesain peralatan filtrasi berdasarkan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi serta klasifikasi peralatan filtrasi. Nah, kita masuk ke kegiatan apersepsi. Nah, jadi pertama kita bahas dulu materi prasyarat. Ini tombol apa nih? Tombol apa ini? Startup. Ya, startup dan siapa yang jawab tadi? Oke. Apa yang dipahami dari ini? Siapa yang mau jawab? Franka. Apa yang dipahami dari peralatan shutdown dan startup peralatan? Kalau shutdown itu untuk menghidupkan satu alat yang sesuai prosedur. Ya. Kalau shutdown itu proses mematikan alat sesuai dengan prosedur. Masuk ke motivasi. Nah, di sini kita bisa lihat ada gambar. Ini gambar apa sih? Peta Indonesia. Peta Indonesia. Kenapa Indonesianya? Banyak pulau, ya. Apa yang kalian lihat dari peta ini? Di peta sebaran lahan gambut. Oke? Jadi apa yang kita bisa lihat di sini berarti Indonesia itu banyak memiliki daerah lahan gambut. Kita bisa lihat nih yang biru-biru di pinggir-pinggir ini juga termasuk ke dalam gambut. Nah, sekarang kayak mana sih lahan gambut? Kita bisa lihat gambar ini. Airnya air teh. Bukan teh lagi, kopi. Ya, air kopi. Kalau di Ibu di Palembang dulu ini orang mandi pakai air ini. Ya, Pekanbaru juga. Oke, kita baca nih beritanya. Siapa yang bisa baca berita? Air bersih tampaknya masih merupakan sesuatu yang sangat mahal bagi sebagian warga Gilir. Buktinya, hingga saat ini warga desa Sungai Rambutan Kecamatan Inderelaya Utara masih menggunakan air rawa untuk kebutuhan mandi, mencuci, hingga memasak. Di daerah itu tidak ada satupun fasilitas air bersih. Padahal sejak lama di sana terdapat booster milik perusahaan daerah air minum PDAM, Tirta Ogan. Yulianti, 21. Seorang warga mengaku sejak lama menggunakan air rawa untuk aktivitas rumah tangganya, termasuk memasukkan sayur dan beras. Dia mengaku termasuk memasak sayur dan beras. Dia mengaku terpaksa melakukan itu karena tidak memiliki pilihan lain. Oke. Nah, sekarang gini. Apakah kita menggunakan penyaring ini itu sudah bisa menjadi solusi untuk air gambut? Menurut kalian bersih nggak airnya keluar kalau kayak gini? Kita warna itu juga. Tetap warna itu.
Jadi kita perlu untuk merancang suatu alat yang bisa mengatasi permasalahan air bersih di lingkungan kita. Paham ya? Sampai sini bisa? Itu sekarang kalian tuliskan di LKPD. Di situ maka yang disebut dengan filtrasi itu apa? Kalian tuliskan di sini. Kemudian kalian tuliskan juga apakah bisa menjadi solusi dan solusi yang memungkinkan di situ. Silakan ditulis. Untuk yang bagian yang pink ini ya. Silakan. Kelompok 3. 2. Apakah solusi keran dengan filter kain bisa menjadi solusi? Bisa, tetapi kurang efisien karena keran yang dilapisi dengan kain hanya bisa menyaring partikel halus kasar seperti pasir, tanah, dan lain-lain. Kelompok Valen. Ada koreksi, Bu. Apa? Tanggapan. Ya, silakan tanggapi. Udah puas? Kelompok 1 aman? Udah. Kalau silakan kelompok 1 lanjutkan. Kelompok 1 kasih tepuk tangan. Kelompok berapa? 3 juga kasih tepuk tangan. Solusi dari kami yang lebih memungkinkan. Apakah solusi keran dengan filter kain bisa menjadi solusi? Bisa. Filter kain hanya bisa menyaring ampas atau pasir pada air. Air tidak tersaring dengan sempurna jika dengan filter kain. Silakan duduk. Kasih tepuk tangan untuk semua kelompok kita hari ini. Oke. Jadi dari beberapa kelompok tadi menyatakan bahwa dengan menggunakan keran belum bisa menjawab tantangan dari masalah air gambut ya. Nah, maka di sini memang itu menjadi tugas kita juga. Ini Ibu sudah memberikan LKPD. Sudah berkelompok ya. Ibu ada beberapa pertanyaan. Kita lihat dulu video yang berikut ini. Dalam bayangan yang akan kita saksikan bersama-sama, kita akan melihat kita akan melakukan project ya. Jadi kita akan membuat project alat sand filter sederhana. Pada proses filtrasi, air jernih berfungsi sebagai residu atau filtrat? Filtrat. Betul ya. 2. Biar kita bisa agak lebih mudah menjawabnya nanti. Untuk penyaringan dengan sand filter, faktor yang mempengaruhi apa kira-kira? Sand filter itu pernah nggak lihat penyaring yang pakai ijuk segala macam yang biasa kita lihat orang tua kita buat? Pernah. Pakai apa? Apa faktornya? Faktor yang mempengaruhi? Gravitasi. Kemudian sand filter yang kita gunakan itu apakah dapat menghasilkan air bersih? Kemungkinan? Nanti kita lihat ya. Kemudian apa contoh media filter yang bisa digunakan untuk sand filter? Apa aja media-medianya? Kerikil, pasir, ijuk. Ibu juga punya di LKPD kalian, silakan diisi dulu. Di situ untuk fase pertama dari video tadi tentukan apakah proses filtrasi pada video. Kemudian selain sand filter apalagi penyaring-penyaring yang ada di industri. Kemudian kalian tulis sampai selesai, nanti kita presentasikan. Silakan untuk fase 1 diselesaikan. Ibu kasih waktu 20 menit. Berdasarkan video pada botol yang diberikan, disebutkan beberapa hal tersebut dan tuliskan. Pertama, apakah proses filtrasi ada pada video tersebut? Pada bagian mana? Ada. Pada bagian yang menggunakan pasir dan. Pertama, apakah proses filtrasi ada pada video tersebut? Pada bagian mana? Itu ada, yaitu setelah terjadinya proses sedimentasi dan sebelum dilakukannya absorpsi karbon aktif. Di video tersebut, maka apa nama peralatan filtrasi tersebut yang mempengaruhi kinerja peralatan tersebut. Sekian dari kami, terima kasih. Kelompok terakhir. Saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok 1. Apakah proses filtrasi ada pada video tersebut? Pada bagian mana? Ada setelah proses pengendapan dan sebelum absorpsi dengan karbon aktif. Oke, untuk kita sudah selesai di tahap 1 ya. Jadi di tahap 1 tadi masing-masing kelompok kalian sudah memberikan beberapa pernyataan mengenai video yang sudah kita lihat. Nah, jadi pada yang fase pertama itu Ibu setuju dengan kelompok Ariel. Itu menyatakan bahwa filtrasi itu ada
tapi itu di bagian yang dia setelah proses sedimentasi. Dengan kelompok kalian buat desain rancangannya. Oke. Jadi di sini kalian tulis dulu alat, bahan, dan prosedur yang akan kalian buat. Udah? Kemudian kalian bikin pembagian tugasnya. Oke, alat dan bahannya kalian tuliskan di sini apa saja alat yang kalian pakai. Boleh bahan tersebut kalian ambil cuma beberapa buah tergantung dari literatur yang kalian baca. Ya, jadi bahan itu Ibu sediakan, silakan kalian buat sendiri. Kemudian ujinya nanti kalian akan melakukan pengujian. Kalau air apa yang diuji biasanya? Setelah kita lakukan filtrasi. Wah, apa? pH. Terus? Iya betul, Ma. Tapi nya pakai batu. Ambil sih. Pasir lagi, Dit. Kalau martabak orang martabak ya kak. Pakai gitu. Kemudian. Kok ada nambahkan arana. Wih, jangan banyak lah. Nah, satu apaan pakai spon lai. Masih boleh Juga nama kawannya. Aku pakai tegatan sih ya. Ada kandungan. kursi kuku 24,6. Kursi tambah baru 5 baleh. Dewa. Ayo dinyalakan dulu ya waktunya. Apa yang mau dibikin? Lama nanti. Mana jadi tadi udah selesai kita uji hasilnya. Di sini yang TDS-nya itu yang turun kelompok berapa? TDS-nya turun lagi. Ini turun nih. Turun. Ya, yang dua naik ya, malah naik. Jadi kesalahan alat seharusnya itu TDS-nya itu turun. Turun. Kemudian dari uji fisik gimana? Naik. pH-nya naik. Jadinya netral ya. Nah, jadi sudah kita lihat tadi
uji kelayakan, UPH, uji fisik dan kekeluhan atau kita kenal dengan uji TDS. Nah, berikutnya kita masuk ke evaluasi pengalaman belajar. Tadi kalian juga sudah menyiapkan katalognya, katalog produknya. Jadi sekarang silakan dipresentasikan katalognya untuk kelompoknya sama spesifikasi yang ada di dalam peralatan serta hasil ujinya. Oke, silakan yang pertama kelompok Berli. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja gambaran salahnya. Diameter pipa yang kami gunakan adalah 5,5 dengan tinggi 25 cm dan penutupannya itu diameter 90 cm. Kami di dalam pipa kami menggunakan 8 lapisan. Oke, kasih tepuk tangan ke kelompok kelompok 1. Silakan. Pertama di bawahnya itu ada spon. Ukuran sponnya itu adalah 3,5 Pakai 2 spon tadi. cm. Kami meletakkan spon 1 cm. Sekian, terima kasih. Nah, di sini bisa kita lihat ya perbedaan dan keunggulan dari tiap kelompok. Menurut kalian tadi yang paling jernih yang mana? Jadi udah kita presentasikan, kemudian kalian juga udah tahu kelebihan dan kekurangan kelompok lain. Silakan di sini kalian tulis di fase 6 hasil presentasi kelompok lain menurut kalian ya di 2 kolom ini. Kemudian hasil presentasinya maka yang lebih baik itu yang bagian yang mana? Silakan ditulis. Baik, Masya. Kalau di sore kenapa tidak mau nulis ya? Yang ketiga ini kalian tulis dulu kesimpulan apa yang sudah kita dapatkan di materi hari ini. Silakan dibacakan untuk kelompok. Ya, silakan untuk kemudian. Saya di sini aja, Bu. Untuk di bagian ketiga yang menutup buku kesimpulan silakan disimpulkan oleh ya berlian silakan. Enggak apa-apa. Kesimpulan yang saya rangkum di sini adalah tuntas pengertian kitab filtrasi. Filtrasi adalah proses pemisahan residu cake dengan filtran. Pada kelompok kami TDS-nya yang berawal 579 turun menjadi 562 dan akhirnya tidak ini. Apa yang dimaksud dengan filtrasi udah paham ya? Sampai sini filtrasi itu kita memisahkan padat dengan cair. Padatnya sebagai cake, cairnya sebagai filtran. Oke, saya. Kemudian faktor apa yang berpengaruh pada alat kita hari ini? Komponen yang dipakai. Media filternya. Sampai sini bisa ya? Oke. Untuk kesimpulan hari ini kita membuat namanya assessment filter. Nah, oke, untuk lebih paham, kuisis, cuma sekolah aja udah. Dia barang baru, Bu. Aduh, kan dia. KPD sekarang kita berdoa. Silakan. Siap. Oke. Tanda.